apalagi dia bukan yang akademis kan. Kebalikannya gitu. Maksudnya bukan yang akademis gimana? Maksudnya dia Anjing bangsat banget. Tim keren yang Emang bener. Terus. 1 kali 1. 1. Emang yakin sama Ibot? Iya. Emang subscribernya Ibot segitu banyak? Kayak gitu-gitu. Duitnya dari mana? Ibot gak ada kerjaan lain kayak gitu. Sekarang udah kebalik dah. Sekarang kebalik. Nah, kok Ibot mau sih sama Ani? Oke, sebutin satu hal yang menurut lo kualitas terbaik dari Ibot. Kok kayak gak ada? Lu Bot akan jadi bapak yang tetap asik kayak sama murid-murid lo, atau lo akan strict sama anak lo? Wah, udah pasti gue bebas ya ke anak lu Bang ya. Yakin? Iya. Kalau anak lo cewek? Bebas juga. Oh yakin. Oh Iyalah. gila. Bebas. Jangan dah kalau gitu. Kita sekarang kedatangan Ibot dan Anin. Kita Star. Tai, nggak ada Bang, nggak ada. Lagi rame banget. Kagak. Bacot juga lu. Jadi ini mereka ini adalah seorang pasangan yang lagi rame banget. Semua orang tuh menanti-nanti nih endingnya kemana? Jangankan orang, mereka juga endingnya kemana nih? Gitu. Oke, pertanyaan pertama. Ini Ibot. Lu sebenarnya tuh awalnya tuh masuk ke dunia perkontenan itu ceritanya gimana, Bro? Awalnya, Bro? Oke, dulu tuh gue pro player Dota Bang. Pro player Dota. Ya, habis itu udah nggak kuat main Dota. Udah jago-jago makin tua, otak makin tolol, saraf-saraf putus gitu-gitu kan. Habis itu gue skripsi. Oke. Terus gabut tuh nunggu skripsi gitu-gitu. Ya. Bikinlah tutorial Dota. Tutorial Dota karena pengen pensiun. Oke. Memberi ilmu kepada orang-orang Dota Indo. Oke. Tiba-tiba, Basic lah ya. tiba-tiba seru nih nge-YouTube. Udah, terus aja. Oh, Dari situ doang. Lo sendiri terjun ke dunia perkontenan? Belum sih Bang. Belum. Iya. Oh, baru belakangan ini aja terekspos sama netizen berarti. Iya, gara-gara Superstar. Anjing lu ya. Kita kan kecipratan silaunya aja. Iya. Jangan gitu ya kok. Bacot banget. Tapi nggak apa-apa. Karena memang mereka ini adalah pasangan yang senasib, seia sekata. Ya maksudnya senasib bahwa senasib, seia sekata, sama-sama suka. Yang nggak cuman seimbang. Yang paling pentingnya malah gitu. Kalaupun iman lewat, Ya. ada keluarga aja. Iya. Betul. Tapi nanti kita bakal ngobrol. Berarti lo streaming lo berarti awalnya bikin konten YouTube untuk kayak tutorial Dota. Ya. Gitu. Oke. Berarti dari situ sampai akhirnya lo diundang join ke Marathon itu. Oh, panjang Bang. Itu panjang ya? Panjang Berarti dari sebuah ke Marathon gini lo ngapain nih? Di sebagai Oke. ini? Pertama konten tutorial. Di sini nih. Oke, di sini. Habis itu maju dikit, streaming Dota. Oke. Streaming Dota sampai sini. Oke. Terus mundur dulu. Oh. Streaming GTA Roleplay. Oke, siap. Baru di situ diundang gitu. Oh, berarti lo di dunia e-sport lah ya, dunia game ya sebenarnya. Asli anak e-sport banget lu Bang. Oke. Bacot lu semua ya. Sekarang dia juga masih pro player loh Bang. Masih pro player? Pro player apa? Enggak, jadi ada ceritanya Bang. Jadi kemarin tuh kan gue sekarang jadi talent di e-sport ya. Yes. Dominator. Nah, kemarin tuh lagi ada turnamen internasional. Ya. Tapi gue dijadiin pemain cadangan. Terus kemarin main. Ya. Menang. Oh, Gitu. Menurut lo kenapa tuh bisa menang? Lawannya tolol-tolol. Padahal itu momen lo untuk menunjukkan nih karena saya jago. Tetap humble ya, tetap humble. Tapi di Bekasi pro player ada berapa yang dari Bekasi? Banyak Bang. Banyak ya? Banyak Bang. In your dream. Oh iya, Ior dia orang Bekasi. Bekasi, dekat rumah gue Bang. Oh alah. Jokam. Oh iya. Jokam ada dia sekarang di Talon, udah Hmm. internasional. Banyak. Tapi setelah ada banyaknya games dan yang lain-lain, lo masih into ke Dota nggak? Udah nggak begitu. Udah nggak begitu. Sekarang yang lagi lo mainin banget. Jarang main game sekarang. Sekarang udah jarang Main perasaan aja. Maksudnya apa sih? Kok main perasaan? Udah jarang gue main game. Iya. Udah banyak kerjaan yang lain kan? Iya. Iya. Gue udah nyampe kan ya? Brengsek lu.
Berarti ini ada suka dukanya dong waktu lu masih streaming awal-awal? Wah, pahit bang. Bukan suka duka lagi bang. Masa cerita sedih bang? Nggak usah kali ya. Ya Kan- enggak. Supaya nanti kita kelihatan banget yang dulu dan yang sekarang tuh bedanya tuh Oke. gimana. Katanya nih, ini dari tim kita nih. Kita konfirmasi bener atau enggak. Dari tim kita bilang katanya lu pertama kali live streaming tuh di warnet. Betul. Oke, selain lu harus nahan malu nih, ya kan ngomong-ngomong gitu kan ngomong-ngomong gitu, apa permasalahan waktu itu yang paling lo ngerasa kayak anjing kok hidup gini banget ya? Ada Duit. Duit ya? Iya. Oh. Duit bang. Orang kalau kagak punya duit stres sudah. Makanya Minus gua- nggak waktu itu lo? Ini Apa? ya? Minus nggak beli itu warnetnya sama streamingnya? Jadi waktu itu pas streaming di warnet udah oke subscribernya 6.000. Yoi. Keren lah, Yoi. keren lah. Terus minta ini ya abang-abang DP warnetnya. Bang ada kontak yang punya warnet gak? Ya. Habis itu dikasih ngomong, bang subscribe gue 6.000 nih, boleh streaming di sini nggak? Akhirnya dikasih, setiap hari Minggu doang, cuma 5 jam. Oke. Udah jadi gue cuman bawa webcam sama headset. Terus benefitnya buat mereka apa? Lo bayar? Bilang warnetnya main di sini gitu. Oh alah. Gitu doang. Sekarang masih buka warnetnya? Kayaknya udah tutup. Bawa sial emang ya. Sial, bau sih. Terus kalau untuk malu nggak usah malu lah bang. Oke. Toh nggak haram uangnya. Iya, iya. Lo berapa bersaudara kalau gue boleh tahu? 4. 4 bersaudara. Gue terakhir. Lo yang terakhir. Abang-abang lo semuanya ngelihat profesi yang lo pilih nih dari mulai pertama kan pro player, habis itu streaming, support atau Wah awalnya mah kagak bang. iya sih. Dicabut kabel komputer Nggak, lo yang dulu. bener lo. Sumpah diumpetin. Karena pada saat itu ya mereka juga nggak ngerti ada Iya, bisa ini menghasilkan. didikan zaman dulu. Ya yang ngerti. Yang cuman belajar. Iya, iya. Biar jadi PNS gitu-gitu Iya, kan. iya. Akhirnya gue YOLO bang. Cabut main warnet, cabut sekolah 2 bulan gitu-gitu. Oke. Habis itu ketahuan, ditendangin. Habis itu Oke. dipasangin lagi komputer, gue main lagi. Terus tetap nggak disetujuin lah. Sampai pada akhirnya kuliah masuk koran. Oke. Habis juara gitu. Akhirnya gue bilang, "Mak, masuk koran nih gue nih." Oh. "Mbak, masuk koran gitu." Akhirnya dikasih di support. Oh, dari Gitu. itulah pembuktian ke orang tua dan Iya. ke keluarga bahwa ini bisa menghasilkan. Betul. Ya, Dulu sama. sport nggak kayak sekarang soalnya. Ngerti, Iya. ngerti. Kalau sekarang kan e-sport udah jadi bergengsi. Ya. Betul. Udah jadi bergengsi. Nah akhirnya sekarang lo live streaming begitu, udah gitu juga ngomong lo kan ceplos-ceplos gitu. Keluarga pernah ada yang komentar nggak? Nggak harus keluarga inti ya? Keluarga besar gitu kayak. Banyak bang, Itu saudara-saudara. anak lo no. Ah bodo amat, gua gak ngerugiin lu. Iya. Cuman emak gua doang biasanya. Jangan ngomong kotor-kotor ya, gitu. Ya mama just being Gitu mama ya. lah ya. Nah, kira ya apa-apa. biasa aja sebenarnya. Iya diiyain aja lah kalau mama. Itu kan bulanan ada. Ya memang pada akhirnya gua rasa orang tua tuh akan approve pekerjaan anaknya pada akhirnya saat menghasilkan. Betul. Kalau lo mau kerja apa juga kalau nggak menghasilkan kan agak berat ngebelanya Ya. gitu. Ujung-ujungnya duit pokoknya bang. Iya pada Duit, akhirnya. iya. Yang penting kita nggak nyusahin orang kan. Asli. Abang-abang lo sendiri gimana? Kakak-kakak lo sendiri gimana? Ngeliat lo Kantoran. Oh ngeliat gua. kerjaan lo yang sekarang approve support atau mulai kayak Support. Oke. Udah support semua. Udah support semua. Iya. Nah sekarang kan gue bisa bilang, lo ngerasa nggak sekarang ini di puncak titik dari perjuangan lo yang dulu sampai sekarang lo ngerasa ini di titik yang lumayan udah jauh berbeda sama yang masa lalu nggak? Sejujurnya nggak nyangka aja nyampe sini bang. Walaupun masih biasa aja ya. Tadi itu cuma pengen jadi abang-abangan streamer aja udah. Oh, ya? Streaming yang memang suka banget kan streaming. Tiba-tiba ada kesempatan kayak Bang Rak nge-call gitu kan. Ya. Wah Ambillah, ikutlah. pastilah. Iya ikutlah. Gitu. Dan akhirnya setelah lo kesini ini, lo udah mulai ini nggak? Lo udah mulai kayak anxious kayak anjing. Ini kan pasti kan mau pekerjaan pekerjaan gua, apalagi dunia entertainment kan pasti kan ada batasnya kan. Pasti kan ada umurnya Iya kan. betul. Sebagus-bagusnya kita ngejaga karir kan pasti tetap ada umurnya. Lo end game lu tuh pengen apa? Buka rumah makan Oke. atau apa? Penasaran juga Oke. gua. Kontrakan atau Kalau dari hati pengen punya warnet. make sense. Ya, cuman sekarang kan susah nih ya untuk orang yang main game komputer udah jarang. Iya. Jadi biarin dia kerja aja, gua AFK di rumah. Makanya dia mau resign nggak boleh. Lu kerja aja. Kalau gua boleh tahu lu kerja di bidang apa, Nin? Di financial industry. Ya memang jangan resign. Memang jangan resign karena ini mungkin dapat spotlight tapi stabil Anda lebih stabil. Ntar umur 60 ke atas gantian gendong-gendong ya Bang. Oh iya. Tapi gue penasaran deh, awalnya kalian ketemu tuh dari mana sih? Pokoknya 2012. 2012. 2012. Dia dulu sekolahnya di Penabur. Oke. Pindah ke sekolah gua, Halim Bonpal SMA 5. Oke. SMA 5. SMA 9. Siapa di SMA 5?
SMA 5 masih dekat rumah gue favorit. Siap, SMA. Gue masih aja takut lu. Gitu, namanya juga typo bro. Iya. Sama 9. Typo. Siapa SMA 5 ya? Monyet. Enggak, maksudnya karena itu kan banyak SMA saat itu. Wajar lah 12 tahun Thank you, yang Bang lalu. Coki. Thank you, Bang Coki. Wajar, 12 tahun yang lalu mah enggak ada yang Bisa ingat. hostnya cewek aja bisa nggak? Terus? Abis itu dia masuk dari penabur. Anjing, biasanya gua ngeliat yang biasa-biasa nih ya. Ada anak penabur datang. Oh. Beda sendiri tuh. Roknya pendek kan. Terus dalamannya kagak pakai tank top, langsung pakai Pada boots. saat itu. Iya. Kan lelaki bang ya. Iya, Ya wajar, kan wajar. tertuju kan pada fisik. Betul. Itu harusnya pakai rompi. Gue di sekolah lu suruh buka. Ya udah bagus kalau bisa semuanya. Iya. Tapi kan pada akhirnya peraturan itu yang akhirnya bikin dia jadi notice lu. gara-gara- betul. Iya, gara-gara peraturan sekolah kan. Oh, iya. Terus. Terus udah sering berjalan waktu, kenalan gitu-gitu. Dia jadian sama kakak kelas. Oke. Kakak kelas. Saat itu lu udah notice dia belum? Belum. Oke, lanjut. Wah, LSD amat gua. Lu kamu siapa? Gila. Waduh. Ya. Ya nggak apa-apa, gue penasaran ketemunya awalnya gimana. Terus. Udah jadi sama kakak kelas. Padahal sekelas sih emang katanya. Iya, sekelas PA. Lu Oke. sendirian duduk ya. Terus tuh gue suruh putus. Oke. Waktu itu udah kenal tuh kita, udah ngobrol-ngobrol. Lu putusinnya kakak kelas lu, ngapain sama dia gitu-gitu. Ah. Dulu masih yang zaman BBM, statusnya tuh yang kayak nama terus peluk, tau gak Ngerti, lu ngerti. pacar. Iya, anjing itu jadul gila. Ya wajar sih 12 tahun yang lalu, wajar. Terus? Habis itu tiba-tiba statusnya hilang. Oke. Gua chat dia di BBM, cie putus Oke. gitu. Habis itu kayak dia cuma ngasih emot-emot doang. Sombong banget dia sama chat bang. Oke. Anjing pelit banget sama chat. Ya sejual. Iya, habis itu di setting lah, gue setting gimana cara biar sekelompok sama dia nih. Oke. Akhirnya sekelompok, terjadilah di situ. Disitulah akhirnya ada percikan. Percikan, gue gombalin, gue minjem cincin temen gue kasih tangannya dia, nikah lo sama gue gitu-gitu. Gue gombalin ala Dilan lah. Sampai 12 tahun belum nikah-nikah. Iya, lu sih. Tapi pada saat itu nih yang bikin lo pada akhirnya luluh sama dia. Ini dari perspektif lo kan. Soalnya kan kalau dari cerita dia kan kayak barbar banget. Coba jawab jujur dong. Agresif gitu pada saat itu akhirnya bahkan kan kalau tadi dari reaksinya Anin kan lu notice aja awalnya enggak. Enggak. Awalnya gimana? Gua penasaran. Gimana ya? Apa terjadi? Apa lo disirep atau ada? Iya, biasanya kan kalau dipelet gitu kan jadi lupa ya. Tapi kalau dari lo sendiri, gue penasaran pada saat itu. Kalau dulu sih Ibot ganteng emang. Loh, emang sekarang kenapa? Dulu ganteng kayak K-pop gitu. Tapi pada saat itu terlepas dari lu suka sama dia secara fisik nih. Lu udah tahu backgroundnya dia dong. Maksudnya kayak keluarganya siapa, agamanya Belum apa. tahu, cuman agamanya doang. Oh, tapi pada saat itu kan masih Tapi kan cinta monyet bang. cinta monyet. Iya. Tapi lu nyangka nggak bakal seserius ini sama Anin setelah lu ketemu? Nah, ada fun fact-nya. Kita tuh putus waktu itu. LDR. Oke, make sense. Dia Surabaya, gue Jakarta. Waktu itu yang harus pergi ke lu yang Dia harus Surabaya, iya. Oke. Terus Terus? tuh LDR. Ada lah main cewek dikit. Ya. Ya, Ya wajar lah. wajar lah. Masih Masa umur- iya wajar? Masih umur segitu. Enggak, masalahnya masih umur segitu. Betul, Masih betul. umur Daripada segitu. pas nikah gue selingkuh. Iya. Lu sekarang. Ya mendingan gak sama sekali dong. Betul. Kan tapi kan idealnya kan enggak. Tapi kalau cari ideal tuh di KPK no. Lo jujur. Kagak ini kan tapi susah kan. Ada di ideal tapi kagak ikut streaming kan ribet juga di KPK. Oke, lanjut terus. Abis itu Di putus. LDR sempet ini. Putus. ya. Abis itu putus. Nyambung lagi pas COVID. COVID awal. Lumayan lama. Lumayan lama. Tapi Sampai lulus kuliah dulu. lucunya itu kita saling tidak mengucap kata putus. Iya. Oke. Nggak kayak, lu kita putus nggak ada. Cuman kayak tiba-tiba lost contact aja gitu. Ya, jadi waktu dia selingkuh. Nah, itu. Oh sorry, putusnya ini terjadi karena pada saat itu lo selingkuh. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa, masih kecil wajar. Tapi kita nggak ada yang bilang kita putus gitu ya. Nangis-nangisan aja. Kamu kok gini kayak gitu-gitu dia. Oke. Sampai akhirnya LDR. Nah, itu udah pas LDR. posisi Sampai akhirnya dia balik ke Jakarta, terus ketemu lagi, main-main, udah lanjut. Akhirnya lanjut lagi. Iya. Terus gue bilang ke dia waktu itu ya udah pembelajaran aja lah, cari jati diri masing-masing. Lu di Surabaya, gue di Jakarta gitu. Dewasanya gitu. Tapi itu 12 tahun itu termasuk yang bagian nggak putus itu ya? Yang Pokoknya kita dari 2012 sampai 2025 oke. bareng. Oke. Akhirnya lu bisa balikan lagi kan pasti ada effort dari lu dong untuk ngeyakinin dia sekali lagi. Apalagi gini, terlepas itu masih kecil atau enggak, selingkuh men. Oke. Selingkuh kan pasti kan yang dilukain kan hati kan. Pasti kan ada lo effortnya gimana lo
sampai akhirnya dia mau kayak oke deh, gue coba sekali lagi gitu. Jadi Anjir lu ini gambling yang lumayan ekstrim loh sebenarnya. jadi pas mau deket lagi, gue ngechat dia setiap hari. Tapi memang Anda agresif sekali. Enggak gitu Bang. Enggak gitu maksudnya. Enggak gitu. Kayak dipelet orang Enggak. jadinya. Misalnya hari Senin minta maaf. Ya. Maaf 1, maaf 2 sampai maaf 1000. Ada tanda kurungnya 1, serius? 2, Iya. 3 gitu. Gitu. Iya, ya cringe tapi pada akhirnya kan dulu juga. Iya, Penting kan yang akhirnya. penting balik aja aman. Tapi nggak nyampe 1000 akhirnya. Cuman sampai 10 apa berapa? Karena dia terganggu, bro. Iya, risih. Anjing. Sampai aku bilang, udah. Anjing bangsat juga lo, Bro. Caranya begitu. Silakan dicoba ya, teman-teman ya. Maksa, bener. Oke. Akhirnya lo coba. Iya, itu juga tadinya tuh ya dia bilangnya mau temenan doang, dia bilang gitu. Jadinya gue mau deket lah karena mau temenan doang kan katanya. Iya. Nggak taunya ditembak habis itu. Padahal kita nggak putus. Teman enak dulu. Ya teman enak ngobrolnya Iya. maksudnya. Ya teman Iya. enak ngobrolnya, enak chemistry-nya. Betul, nyambung. Nyambung. Cerita-cerita kita sampai pagi Oke. main PUBG dulu. Iya, main Oke. PUBG. Oke. Gitu. Akhirnya jadilah balik lagi. Iya. Nah, lu kan udah 12 tahun itu lama banget, Bro. Itu hampir Jokowi 3 periode. Iya loh, hampir kan? Untung di stop ya. Iya, Untung di gua stop. itu 12 tahun. Sampai akhirnya ada percakapan serius kayak, oke ini kita mau bawa kemana? Itu munculnya baru berapa tahun belakangan, berapa lama belakangan. Setelah sampai akhirnya, kalau awal-awal make sense lah masih cinta monyet, ya kan? Dua-duanya juga masih belum dewasa juga. Oke, gue dari lu nih, sebelum kita jawab yang itu, nih, lu nyangka nggak akan sepanjang ini? Nggak nyangka. Ya pasti nggak nyangka lah. Oke. Apalagi waktu SMA gitu-gitu aja. Apalagi dia bukan yang akademis kan. Sorry. Kebalikannya gitu. Maksudnya bukan yang akademis gimana? Maksudnya dia, iya. Anjing bangsat banget. Tim keren yang Emang tolol. bener. Terus. 1 kali 1. 1. Enggak. Jawabannya benar. Yang bikin kita lucu tuh dia diem dulu. 1. Nggak, ntar ada yang nggak bisa dia. 8 bagi 4. 2. Oh, bisa ya kamu? Bener kan? Ya elah receh. Nin, cowok itu kalau nggak bisa kali-kalian nggak apa-apa. Yang penting dia bisa ngebahagiain dulu. Yang penting bisanya kali-kalian ya nggak apa-apa. Oke, balik lagi. Awalnya lu nyangka nggak bakal sepanjang ini dan pada akhirnya jadi anjing kok dia jadi serius ya? Di momen apa lo akhirnya ada titik kayak gitu? Baru tahun lalu sih itu sebenarnya seriusnya. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. Gara-gara keluarga sih. Dari keluarga siapa? Dua-duanya sih. Kayak disindir-sindir terus kan kalau aku kayak kapan nikah gitu biasa. Inang-inang. Inang-inang. Sorry, emang kamu umur berapa sih, Nin? Kalau gue boleh Aku tahu. 28 sekarang. Oke, 28. Kalau Ibu? 29. 29. Ya emang sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Seangkatan kok, Seangkatan cuma beda sebenarnya. bulan. Oh iya. Beda bulan aja. Sangat beda bulan. Oke. Keluarganya kalau gue boleh tahu background keluarga, silakan diceritakan yang mau kalian ceritakan aja. Background keluarga, lo dari suku apa kalau gue boleh tahu? Batak. Batak, berarti Sumatera Utara. Betul. Lo dari Padang. Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Akur sekali. Akur sekali. Itu padahal sama-sama Sumatera tau. Iya, memang bener. Makanya gue bilang akur kan. Mama kita sama-sama Jawa. Mau kita sama Jawa. Anjir sama banget. Oke, kan gue juga datang dari keluarga Sumatera Utara. Gue ngerti lah betapa pendidikan, background akademis, betapa pekerjaan itu menjadi, kita nggak usah ngomongin agama ya, tapi menurut gue betapa pendidikan akademis, kemapanan laki-laki itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting buat orang Medan, orang Batak lah. Jangankan untuk pasangan anaknya, kadang orang Batak itu keras ke anaknya sendiri loh. Betul. Tentang mengenai dia harus S1 apa, atau mungkin harus lulus apa gitu. Pernah ada omongan-omongan nggak dari keluarga tentang pilihan lo yang ibot nih kayak gimana gitu? Nah, jadi sebenarnya sih di keluarga gue nggak ngebahas itu. Kayak sekarang tuh posisinya udah diem-dieman aja gitu tentang itu. Padahal dia tahu ibot juga sekarang kan kadang-kadang suka ke rumah. Tapi akhirnya nggak bahas itu akhirnya. Jadi nggak pernah ngebahas itu. Jadi kayak nggak ada apa-apa aja. Oh ya? Enggak, tapi ke lu secara personal juga nggak pernah? Iya. Kayak misalnya bokap lo atau nyokap lo ngomong kayak, ya kau cobalah ini ada si ini. Pernah dijodoh-jodohin gitu nggak? Itu dulu gitu. Itu dulu. Oh. Itu dulu. Kalau sekarang ya
Itu dulu waktu Ibot belum pernah ke rumah, waktu masih belum dekat lagi kan. Waktu dekat lagi pun kan Ibot juga nggak, kalau misalnya jemput nggak depan rumah. Ya ngerti sih. Iya, Atut ya. Bro, tapi emang itu sesuatu yang sulit lah, itu kan perlu proses kan. Akhirnya dia beraniin diri waktu itu wisuda di UI. Di UI. Baru dia datang. Dia. Oh, dia. Pas dia wisuda S2 gue datang. Akhirnya dia Gila datang. berat sih bro. Itu juga nyokap gue. Gimana mamaku? Pakai masker pas ada gue. Tas. Dia udah kayak kukang gue. Anjing pakai masker. Ya terus lanjut. Ya udah lama-lama dia ke rumah terus, akhirnya beraniin jemput. Terus dia suruh, karena orang tuanya dia udah mulai dorong-dorong juga kan. Iya. Karena orang tua dia udah dorong-dorong juga, ya aku bilang, ya kalau gitu kamu lah datang ke rumah main, ngobrol, pakai cara baik-baik dulu kan. Itu sesuatu yang bikin lo stres nggak? Parah. Nggak gini, lo kan udah pernah mengalami banyak hal sulit lah dalam hidup lo. Effort lo untuk coba tanda kutip ya memenangkan keluarga dari keramah tamahan itu bikin lo deg-degan nggak? Parah bang. Gue awal ketemu Lola AFK bener-bener diem dong. Paket losnya 1000, ping 200. Diem ya bang. Akhirnya coba cari sesuatu yang orang tua suka gitu Ngerti. kan. Terus udah kayak pelan-pelan maju. Akhirnya ya udah aman. Terjalin ya? Yang gue seneng sebenarnya ada satu. Gue datang, bapak lagi pindahin mobil gitu. Iya. Terus bilang, pindah juga nih mobil gue sekalian, lu kan supir gitu. Seneng gue malah dibicarain gitu. Iya. Terus emang orang Batak bercandanya begitu. iya, gue malah seneng banget bang. Iya, Terus ada anjing dia. Dia bilang, kok lengket banget lo sama anjingnya, kata bapaknya. Gitu. Oh ya lu kayak anjing nih. Tapi gue seneng digituin. Iya. Udah dari situ, wah udah bisa bercanda nih. Udah bercanda, kita lumayan lah. Akhirnya itu pintunya mulai kebuka ya? Iya. Dan reaksi dari keluarga gimana ke Ibot sejauh ini, Nin? Ya itu, kalau ke aku nggak ada bahasan. Oh ya? Iya. Oh, menarik juga Aku ya? Jarang juga cerita nggak dia kalau pernah- nggak sama Iya, aku keluarga. emang jarang cerita sih. Mama papa kerja kan dari dulu. Oke. Aku sama Mbak, Anak keberapa? anak pertama. Wah berat. Gue ngerti sih berat. Ini kita nggak usah ngomongin beda kepercayaannya aja ya. Kita nggak usah ngomongin beda kepercayaannya aja nih. Misalnya agamanya satu aja juga. Yang satu S2. Dari status juga. pendidikannya jauh bang. Dia S2 kumlot. Gue S1 7 tahun baru lulus. Udah jauh banget bang. Gue S1, S2 masih lamaan sekolah dia. Ibot, hidup kok pilih difficulty very hard. Dia kalau main game nih, dia pilih difficulty-nya ada yang beginner, normal, hard. Dia yang very hard, pakai handicap lagi dia kayaknya nih. Padahal dia baru main, belum tahu game itu. Dia kayak hidup belum ada masalah aja kayak enggak, gue mau yang paling susah dia pilih nih anjir. Tapi kan kalau menang bangga bang. Ngerti. Mudah-mudahan berakhir bahagia. Amin. Mudah-mudahan berakhir bahagia. Nah, tapi kalau gue balik dari lo sendiri, itu kan effort dia coba connect sama keluarga lo. Dari lo sendiri lo coba nggak? Pernah nggak berapa kali connect ke keluarga dia Kalau gitu? ke keluarga dia, gue udah sering main dari SMA. Oh, menarik. Seru juga ya. Iya, lebih dekat gue ke keluarga dia Daripada daripada dia sendiri kayaknya. Iya lagi. Gue sama kakaknya tuh dikasih baju lungsuran sampai. aduh lucu Nin, banget. muat nggak gitu. Itu sih seneng Oh ya. berarti yang udah colongan start lo duluan ya berarti ya Iya. sebenarnya. Bukan yang colong start, sih lo udah mulai membangun hubungan sama keluarga dari sebelah sana ya. Itu juga nggak dianggap sebagai usaha sih, emang natural aja, emang Organik kebetulan. terjadi Iya, begitu aja ya? gitu aja. Lu mulai effort untuk kenal sama keluarganya Anin tuh dari setahun yang lalu kah? Pas lulus S2. Iya itu. 2 tahun, 3 tahun. yang lalu. Itu udah mulai terakhir. Dulunya tuh pernah sebenarnya SMA ke rumahnya. Masih baik-baik aja. Terus ada suatu ketika gua ngajak dia cabut sekolah. Cabut les. Oke. Ke gap. Oh, pengaruh buruk. Itu pertama, terus kedua gue cabut pelajaran apa waktu itu tuh? Ke gap juga. Oh, sama Sama guru. Ya, oke. Akhirnya pas ngambil rapot orang tuanya diceritain sama guru. Oh. Ya Arianto nggak bener nih bu, gitu-gitu. Walah. Anak nakal. Dari situ ngejauh. Iya. Sampai di sidang gue di rumah. Iya. Karena cabut. Tapi lu cabut selama sekolah berapa kali? Cabut sekolah nggak pernah. Oh, sama dia doang. Itu cabut les sama Oh, dia cabut doang. les. Itu juga Sama cabut pertama pelajaran. kali cabut les sama dia doang juga. Oh, berarti ya emang banyak kenangannya juga sih sebenarnya. Banyak seru bang. Iya. Lu Hujan-hujanan. seru, gue diomelin di rumah.
Iya, lo kan yang dapat adrenalin jadi dapat di sidang ya. Orang mah di sidang pas skripsi, ini mah di sidang gara-gara cabut les anjir. Nah, tapi kalau dari keluarga lo sendiri pernah ngomentarin soal Anin nggak? Kayak misalnya ngomong kayak terlepas kedekatan Anin dengan keluarga lo ya. Pernah nggak kayak keluarga lo bilang, "Ya gue approve sih sama dia, tapi lo nggak mau cari yang lebih gampang aja yang seimbang." Nggak pernah menolak dengan Anin. Keluarga sangat setuju. Wah, Tapi disuruh usaha bagaimana biar bisa gitu. Ngerti. Masalahnya kan cuma di agama kan. Ya, Cuman untuk keluarga setuju banget. Soalnya bener dari kecil kan bang. Dari kecil kita ikut, kayak gue acara keluarga dia ikut. Iya. Ikut-ikut terus gitu. Jadi udah cocok banget. Karena keluarga sangat mensupport. Oke. Dan ini kan 12 tahun ya. 12 tahun ini sesuatu yang panjang. Kalau kalian berdua sendiri nih, kalian ngelihat end game-nya ini kemana? Menang. Oke, dia ngomong Pede pertama gua, Bang. menang. Kalau lo, Nin? Aku ikut Ibot aja. Oke. Iya. Gokil. Dan yang masih menghalangi sebelum kemenangan itu tercapai sejauh ini apa? Yang menghalangi? Jujur, uang. Oh, masuk akal sih. Emang kamu gak punya duit ya? Bukan nggak punya duit. Harusnya kan minimal tuh Perasaan dia kerja mulu gitu. di atas bokap lu atau udah punya rumah di Menteng, Pondok Indah. Kamu mau nunggu di atas bapak? Minimal ya dikit-dikit bedanya gitu. Iya. Enggak, karena itu ego laki-laki nih. Iya. Lo harus paham, laki-laki itu emang punya sebuah laki-laki itu punya sebuah ego di mana saat nanti dia memulai sebuah keluarga dia harus providing gitu. Dia harus providing. Gua ngerti. Dan jadi sebenarnya bisa AFK. Hah? Bisa AFK lu enak, lu nggak boleh kerja lu. Tapi lo sendiri punya cita-cita nggak buat Ibot sendiri? Lo tau kan pekerjaan Ibot sekarang apa? Iya. Lo sendiri keberatan nggak? Apakah kayak lo pernah mengencourage dia kayak sayang ini kan nggak mungkin lo gini terus, lo jadi kerja apa-apa. Lo pernah kayak gitu nggak sih? Ibu tuh nggak bisa dibilangin bang. Jadi apa yang dia mau itu yang terjadi. Jadi gue mau ngomong A B C D E F G. Iya. Percuma. Misalnya investasi emas nih dari dulu bertahun-tahun. Sekarang baru setelah 5 tahun kemudian. Kan capek ya. Ya tapi setidaknya terjadi kan? Iya, boleh. Setidaknya kan terjadi kan? Kayak dibelain mulu deh. Iya. Sama-sama cowok. Enggak, karena gue tuh seneng banget ngelihat orang yang berjuang susah dari lama, dan gue tuh doa yang terbaik buat kalian gitu. Walaupun doa gue ke server Iya, Google kemana ya. tuh bang? Kalau gue Iya, gue ke server Google gitu. Ini banyak banget loh ternyata yang support kalian buat nikah. Kalian ngerasa nggak support dari netizen tuh sebegitu besarnya? Iya gitu? banyak. Tapi lebih ke cuman kalau yang penonton gue bang ya, dia lebih arahnya ke ngecengin, tapi nge-support gitu. Oh ya pada akhirnya ya. Kayak soalnya gue nge-treat mereka tuh kayak bener-bener kayak temen, nggak online. Karena banyak yang support. Cuman terima kasih banyak yang support pastinya kan. Tapi ada nggak komentar-komentar nggak enak? Oh banyak. Oh jadi waktu itu lucu bang. Gimana? Jadi ada sesi di maraton psikolog gitu. Oke. Terus gue cerita sama dia kan, anjing gue nanya apa nih? Gue bener-bener gak tau apa-apa. Dia bilang, tanya tentang nikah aja gitu kan. Oke. Langsung raja terakhir. Gue tanya. Terus masuk akun gosip. Saking boomingnya sampai masuk lambe gosip gitu. Akun gosip, emak-emak. Mama yang komen. Aduh. Kok ceweknya mau aja ya digituin. Cowoknya gak punya pendirian kayak gitu. Lu gak tahu aja perjuangan gue bangsa. Iya, ya namanya juga ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu mah begitu. Katanya kalian punya lagu sendiri? Kita putar lagunya ya. Oh, coba apa nih? Oh ini. Bangsat gambarnya monyet lagi anjing. Beruk bang. Oh iya beruk. Emang Ibot beruk. Penonton gue bikinin gitu, pakai A gitu. Lucu-lucu kalau penonton dia emang. Ya iyalah pada akhirnya. Tapi lo pernah terganggu gitu nggak dengan gini? Lo pernah terganggu nggak nih dengan exposure yang Ibot terima di pekerjaannya? Maksud gue kan pada akhirnya kalau kita ngomong mengenai relationship kan tentu kan ada hal yang lo lebih nyaman itu di ranah pribadi dan itu lebih nyaman untuk di-share gitu. Kalian pernah ngobrol nggak kayaknya nih batasan-batasan yang ini kita nggak cerita ini apa? Pernah lo pernah terganggu nggak dengan exposure yang sampai masuk lambe gosip atau apapun itu gitu? Lo sendiri gimana? Enggak sih, karena buat kebaikan dia juga kan. Maksudnya makin tinggi exposure-nya kan feedback ke dianya juga bagus. Gila jangan lo lepas nih buat dia support gila. Gak bakal. Gila. Enggak bang, masalahnya kalau dia nggak kerja kayak gini mau jadi apa? Lu ujung-ujungnya ngehina gue ya bangsat. Gila. Anjing. Kamu udah anjing bang. Ninggin jatuhin emang itu.
Nggak bener, kan ditanya Bel. Tapi serius lu nggak pernah masalah dengan exposure yang sebesar itu Nggak gitu. apa-apa. Sejauh ini nggak terganggu sama sekali gitu. Nggak terganggu, malah ngeliatnya lucu-lucu yang ibu-ibu itu. Itu malah jadi bahan guyonan juga. Kita berdua di dunia online Bang, sosmed nggak bakal baper. Iya. Mau dihujat kayak gimana kita nggak bakal baper. Even dia Komen-komen yang jahat nggak nggak bakal. pernah ini ya. nggak bakal. Dulu malah ada sekali neror dia 3 tahun laluan lah. Oke. Neror kayak lu tuh nggak cocok sama Ibot gini-gini. Oh Lihat iya nggak? benar-benar. Akhirnya kita Waktu ketawa-ketawa. awal-awal deket lagi, itu bahkan sebelum maraton tuh. Waktu awal-awal deket lagi tuh. Oke. Kita ketawa-ketawa kenapa orang tolol gini-gini. Kita nggak pernah ngambil pusing, komenan aneh-aneh nggak pernah. Tipe kalian posesif satu sama lain nggak? Dulu. Oke, menarik. Toxic dulu. Toksiknya gimana? Definisi toksiknya gimana? Sesimpel dia ngechat sama cowok, gue marah. Gue ngechat sama cewek, dia marah. Jijik banget ya. Iya. kan pada Sampah masih banget. kecil Iya, lah. dulu sampah Masih banget, kecil. Gue gak boleh ikutan nari. Gue nggak boleh main Dota. Dulu emang toxic. Akhirnya ya, yang paling nikmat itu proses itu udah dilewatin. Gitu. Oke. Jadi udah nggak ada Jadi sama sekali. emang susahnya kalau udah 12 tahun tuh kalau bangun sesuatu lagi sama yang baru kan kita harus ngulang lagi Wah, kayaknya. sih Bang. Gak ada yang punya waktunya lagi Iya, nggak sih? Kayaknya? benar-benar. Nggak ada yang punya Benar, waktunya benar. lagi. Dan kalian katanya tipe yang jarang chatan dan yang teleponan mending langsung ketemu. Betul. Jarang banget kita ngechat. Itu sesuatu yang memang udah kalian rules-nya begitu atau? Gak ada gitu-gituan bang, kita Seiring berjalan jalan waktu. aja gitu. Lagian kan jam tidurnya beda ya. Gak mungkin juga chatan sama teleponan gitu. Oke. Aku bangun pagi, dia baru tidur. Nanti aku udah krip-krip mau tidur, dia baru aktif. Oh alah. Jadi jarang juga memang. Lebih baik cerita-cerita ketemu lah. Pun kita kayak cerita video call, telepon hampir nggak pernah. Jarang itu. Jadi mending ketemu. Mending ketemu langsung ketemu. Berarti sekarang udah tanda kutip ngebebasin satu sama lain gitu dong? Bebas. Dalam konteks kayak lu mau kerja ya silakan, yang Iya. penting konteksnya kerja apa Iya segala macam. benar. Kayak gue ke klub gitu-gitu Bang nggak marah dia. Nggak marah. Nggak bakal marah dia. Karena aku tahu dia gimana. Nggak tahu ya di belakangnya. Oke. Kenapa harus ada bagian yang kayak tulis? Padahal tadi kalau lekat di situ jadi bagus loh itu. Pun dia kayak dinas keluar kota gitu-gitu, Iya. nggak marah udah Oke. santai aja. Oke. Tapi kalau dari kalian berdua sendiri netapin ada waktu tertentu nggak kayak udah kayaknya ini siap nggak siap kita gas gitu. Aku enggak sih. Untuk pernikahan Ya dia iya deh. Kamu iya kan? awalnya ada, Iya. lama-lama kayak ya udah aja. Persetan yang penting baik-baik aja, komunikasinya lancar, udah. Karena aku juga bukan orang yang harus nikah umur segini atau bahkan harus nikah gitu, bukan orang yang kayak gitu sih. Lo anak pertama dari berapa bersaudara nih? 2 Dari 2 bersaudara. Berarti adik lo laki-laki perempuan? laki-laki. Oke. Tanggapan adik lo sendiri? Dia juga nggak pernah ngomong soal ini. Gue juga jarang ngobrol sama adik. Emang jarang ngobrol aja di keluarga gitu. Oh, jarang Nggak ngobrol di keluarga. sedekat itu. Tapi teman-teman lo pernah nggak ada teman kerja lo gitu yang ngomong kayak anjing lu kan lo tuh S2, background keluarga lo begini. Dari bla 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 bla. Kok lo bisa suka sih sama dia? Pernah nggak ada yang nasihatin? Tadinya iya bang kayak gitu. Sekarang setelah marah tuh nih kebalikannya. Kok ibu tahu sih sama lo? Say what bitch? Kayak gitu. Padahal tadi tuh teman-teman emang yakin sama Ibot. Iya. Emang subscribernya Ibot segitu banyak. Kayak gitu-gitu. Duitnya dari mana? Ibot gak ada kerjaan lain kayak gitu. Sekarang udah kebalik dah. Sekarang kebalik. Kok Ibot mau sih sama Ani? Oke, sebutin satu hal yang menurut lo kualitas terbaik dari Ibot. Kok kayak gak ada? Aku jujur bingung loh ditanya loh. Karena semuanya baik kualitasnya, karena baik. Atau mungkin karena kalian udah sangat menerima satu sama lain sampai Iya akhirnya sih. ya udah serius. Masa nggak ada sih? Ayo dong. Oh, Ibot setahu aku sih dia nggak kayak ganjen sama cewek lain sih. Oh. Itu yang bikin aku percaya. Jadi lo ada rasa keamanan dan rasa Ya. kenyamanan. Oh, oke. Yang penting nggak kayak gitu aja. Oke. Kalau dia mau tiba-tiba fuck up ya masih bisa lah. Lu nggak tahu aja gue mau cewek ngapain. Iya. Foto bareng kan karena dia terkenal itu. Loh, ke dia satu kualitas yang menurut lo yang bikin lo kena banget sama Anin. Mengatur keuangannya bagus. Oh ya, pada akhirnya memang lu yang cari duit, dia yang mengatur kan pada akhirnya. Walaupun bisa dari 2 income ya nggak apa-apa juga. Sesimpel mau beli baju, misalnya harga 500.000. Dia nggak mau beli, padahal bagus banget. Oke. Tunggu diskon.
Oh iya. Karena aku tahu nanti ujung-ujungnya juga bakalan diskon. Iya, pada akhirnya memang kayak gitu. Iya. Iya, Itu iya. menurut gue bukan sifat jelek sih. Iya. Gue seneng malah gitu. Kayak Oke. bagus banget malah sifat gitu. Ada nggak momen lo lagi di titik terendah lo dan Anin datang untuk nge-support lo inget nggak momen di titik terendah lo, terus lo akhirnya anjing emang dia sini pasangan gue gitu, emang gue jadinya sama dia sini. Titik terendah yang pada akhirnya Anin tuh ada di samping lo dan karena kan pada akhirnya gini, emang image yang ditunjukin sama Ibu dan Anin ini kayak semuanya happy-happy aja, kayak ceng-cengan aja terlepas dari permasalahan yang kalian hadapi ya. Tapi ada titik terendah di hubungan kalian tuh kayak anjingnya emang dia nih. Ada nggak? Pas apa ya? Ada, cuman agak lupa deh. Masalahnya bingungnya nih Bang ya, untuk pertanyaan ini ya. Soalnya kita udah bareng terus, Iya. jadi nggak tahu titik rendah. Kayak sesimpel misalnya gue lagi pakam nih Bang, lagi stres. Gue cuma bilang dia, ketemu please. Gue cuma pengen nyender gitu doang. Habis itu hilang gitu. Kalau dia biasanya ngemil, makan kue, hilang gitu. Oke. Berarti ya semuanya ya berjalan begitu Berjalan aja. Oke, ini ada beberapa profesi yang pernah dilakuin Ibot ya untuk survive ya. Lo pernah kerja jadi tukang pulsa itu Betul. Gokil. Kerja kantoran sempet ya? Sempat Di mana waktu itu lo kerja kantoran di ada perusahaan e-commerce lah. Oh, ada perusahaan. Tapi nggak suka gua. Oke. Ah. Guru honorer lo ya? Pernah. bener lo? Pernah. Tangerang, Di Tangerang pernah. Guru apa? Mata pelajaran apa? TIK. TK. Jauh ya. Jauh. Ya pada akhirnya ya emang skillnya ya dipakai juga gitu. Dari semua yang lo kerjain ini yang lo paling demen yang mana? Guru. Karena interaksi sama orang. Iya. Sama gue ngasih nilainya semuanya 8 ke atas. Anjir. Guru terbaik. Lo berarti disukain sama anak-anak dong? Asli. Keren juga lo. Gila. Ini dia, ini fun fact nih ya, ada fun fact. Katanya Anin dukung banget Ibot jadi streamer karena kerja di dunia YouTube karena bingung mau jadi apa lagi. Emang lo nggak ada end game-nya gitu, mau ngapain gitu? Gue bukan orang yang punya planning gitu sebenarnya Bang. Oh, lo Cuman jalanin ketika aja. ada kesempatan, gue sikat abis, gue keruk abis. Sampai di Gue peras, gue keruk abis lah pokoknya kalau ada kesempatan. Cuman gue nggak tahu ada planning harus ngapain. Dia yang planningin semuanya. Gitu. Dia yang bantu buat ngerencanain itu. Tapi lo kalau misalnya punya harapan buat Ibot, lo pengennya Ibot seperti apa? Terlepas dari lo kan pasti tau lah wataknya dia kan. Tapi lo pasti ada dong kayak keinginan pengennya jadi apa gitu. Kalau lo? Ini secara personal atau Bebas. Secara personal dan karir maybe. dan karir ya? Ya pengennya dia punya planning sih. Kalau secara karir ya, karena emang dia beneran YOLO banget. Walaupun memang di setiap kesempatan dia selalu all out gitu. Tapi memang dia bukan orang yang punya plan A, plan B, plan C gitu. Sementara kalau gue sendiri kan harus ada backupnya terus gitu. Iya, kebalikan banget. Tapi jangan-jangan itu yang bikin kalian serasi ya? Karena yang satu ngajarin lu bahwa hidup itu bukan cuma sekedar rencana. Dan yang satu ngajarin dia bahwa hidup bukan cuma sekedar YOLO, jadi seimbang lagi jangan-jangan. Karena kalau cuma lo sendiri, yang satu kemana, yang satu gak ngapa-ngapain. Dia aja baru nge-list schedule-nya dia nih. Kan dia dari dulu jadi streamer ya. Dari dulu udah ada endorse atau apa gitu kan. Harus stream di sini, di sana. Dia baru nge-list schedule dia tuh belum ada seminggu ini Bang. Lu bayangin. Anjing lucu banget bangsat lu. Makanya tiba-tiba. Kok lu bisa survive sih anjing kagak ada schedule ya feelingnya. Kayaknya gue ingetnya besok anjing. Lagi pergi. Anjing, aku harus kesini kayak gitu. Kita posisi lagi makan kayak gitu. Itu ada tuh kayak gitu. Wah anjing gokil gila lo. Makanya, dan yang susah kan jadinya kan mau ketemu nih misalnya. Emang kamu bisa kapan? Nggak tahu kan kamu kan tahu schedule aku nggak jelas. Asik. Justru yang bikin nggak jelas itu karena dia nggak pernah ngelis. Lo pakai Google Calendar nggak? Enggak. Bang, dia kagak tahu caranya bang. Anjing, guru TIK nggak tahu. Asu. Kenapa? Dia tuh nyatetnya di mana emang? Di mana? Di notepad. Walah. Masih makin notes mas. Ya nggak apa-apa sih. Ya masih itu kemajuan ya, itu kemajuan banget. Iya kemajuan. Itu gue seneng banget. Bahkan gue nggak di thumbnail pakai pen. Aduh anjing banget sih. Orang kan ada Canva ya. Gak pernah sekolah. Guru TIK lu. Ini guru TIK kalian anjing. Gimana murid yang nggak 80 ke atas, orang kemampuan di atas dia. Dia paling tolol di kelas. Anjing banget. Tolol dia. Capek gue ketawa. Aduh. Pernah berantem terbesar? Gak mungkin gak pernah. Pernah. Nah, berantem terbesar. Di luar yang kalian ketahuan itu? Waktu di apartemen waktu itu gue mutusin dia. Abis itu dia mutusin gue gantian lah. Karena alasannya beda agama. Oke. Tapi itu nggak berantem sih ya. Kayak pahit aja. Wah berarti lo ada momen di mana lo ngerasa anjing gue enjoy nih sama lo tapi gue nggak ngelihat exitnya. Terakhir lo putus. Lo pernah ada? Iya.
Itu berapa tahun yang lalu? Pas COVID itu ya. Pas COVID. COVID 2019 ya, 20. Itu pasti keputusan Di berat, kan? dua-duan berat. Itu Dia pasti duluan berat. dia duluan yang misahin. Kita kayaknya nggak bisa lanjut gini. Terus gue bilang, ya udah tapi tetap jadi temen ya, gitulah drama persahabatan. Balik lagi. Balik lagi. Habis Iya. itu dia Terus abis itu balas. gua. Eh, Abis itu kayak di situ sih marah terbesar kita. Iya. Maksudnya berantem terbesar. ya sebenarnya diskusi kali ya. Mm-mm. Nah pada saat itu akhirnya yang bikin kalian, oke deh kita tetap lanjutin apa men? Enggak, itu Bahan gua- bakarnya tuh apa yang akhirnya kalian tetap optimis bahwa, karena jujur ini berat loh men, maksud gue berat. Gue berharap yang terbaik, tapi kan di satu sisi juga kita harus realistis, ini juga berat kan. Jangan ngomongin agamanya dulu deh, maksudnya kayak dari background itu bahan bakar sampai kalian kita gas itu apa pada akhirnya? Gue cuma yang penting gue seneng aja sih bang ngejalaninnya, makanya lanjut terus. Karena gue ya itu tadi, gue nggak ada goals yang harus nikah umur berapa, bahkan harus nikah atau enggak. Yang penting gue maunya bareng-bareng aja, karena Gokil. emang orangnya kebanyakan menyenangkan selama ini. Gitu. Gokil. Jadi mau jalan terus aja. Gokil. Kalau dari lo sendiri? Dia yang terbaik soalnya. Sejauh ini ya. Iya. Ada lawan gokil. bebek gua. Gokil. Ya, tapi menurut gua percaya satu hal ya. Gua percaya satu hal kalau permasalahan enggak. Menurut gua emang ini permasalahan yang ada di mana-mana, tapi ya nggak banyak orang mau meng-highlight ini. Dan gua rasa hubungan kalian tuh banyak jadi kiblat orang karena ini relate banget tuh banyak orang. Di Indonesia tuh relate banget loh. Yang mengalami permasalahan kayak kalian tuh ada jutaan. Sebenarnya bang ya, kalau yang gua rasain selama ini, beda agama tuh nggak seberat itu. Yang Kayak bikin udah, berat apa? kita toleransi juga kok. Kayak udah. Sebenarnya yang bikin berat jujur keluarga. Sama peraturan. Ya, Satu menurut gua valid karena kan kalian yang ngejalanin, kalian berhak dong punya Harusnya, iya iya. kalian Punya berhak opini punya kita. opini, kalian Iya. berhak punya opini gitu. Tapi kalau gua percaya ini sih semua agama itu mengajarkan cinta dan cinta akan mencari jalannya sendiri untuk bisa bersatu sih menurut gua. Jadi semoga kita kasih doa-doa yang terbaik aja buat Amin. mereka ya. Tapi kalau misalnya nggak beda agama, menurut kalian di tahun keberapa kalian udah nikah? Wah, Udah lama. kayak di 26-27 deh, umur 26-27. Di 26, 27. 26-27. 3 Oke. tahun, 2 tahun yang lalu. Gue sebenarnya banyak banget pengen nanya-nanya nih. Gue mau nanya lagi dong. Misalnya Bebas nanti, bang, misalnya kita nanti, gas terus. misalnya nanti lo ini nih terjadi nih pernikahannya dan pada akhirnya kalian dikaruniai seorang anak misalnya. Kalian dikaruniai seorang anak cetas gitu. Lu buat akan jadi bapak yang tetap asik kayak sama murid-murid lo, atau lo akan strict sama anak lo? Wah, udah pasti gue bebas ya ke anak lu bang ya. Yakin? Iya. Kalau anak lo cewek, Bebas juga. wah yakin. Oh Iyalah, gila. bebas. Jangan dah kalau gitu. Masa. Punya anak anjing aja udah. Paling Kalau gua kan vaksin bebas. tahunan doang ya. Gue ya? bebas, cuman Ya. kan pasti dia aja yang ribet kan. Iya, iya. Nanti Dan jadi gua- anaknya sayangnya ke gua. Oh. Ke dia malas jadinya kan. Gitu strateginya. Oh, strateginya good cup, bad cup. Enggak, emang dia malas aja bang. Pasti dia kalau punya anak udah mikir dititipin ntar sama mak gue. Gak tau jujur kita Nggak bakal kita mau ngurus. nggak kepikiran sama sekali buat punya anak. Belum kepikiran. Ngerti. Karena kalian tuh tipe orang yang memang pada akhirnya ya lu YOLO tapi YOLO yang terukur sebenarnya. Iya. Karena Anin. Iya. Maksudnya ya pada akhirnya ya memang planning lu tuh nggak terlalu jauh tapi lu YOLO-nya juga bukan YOLO yang seruntulan. Iya, iya. Tetap ada aturan-aturan ya. Karena menurut gua kalian tuh hari per hari jalaninnya. Karena kalau mikirinnya kejauhan, meledak Iya, sendiri. meledak Betul. benar. Sama yang untuk anak ya bang ya, gue nggak pernah tuh kata orang-orang tuh yang kayak banyak anak banyak rezeki. Kalau punya anak pintu rezeki dibuka, Iya, nggak percaya sih gue gitu. Iya. kan. Dan kita ada bintang tamu spesial KDM, silakan ayo Mas. Enggak. Takut. Nah, karena dia itu sama seperti KDM tuh. Oh iya. KDM tuh apa? Ini Emang fast susah section-nya. bang. KDM tuh apa? Enggak, jadi ada Gubernur Jawa Barat. Dia yang bilang Oh Kang Dedi. Jangan disingkat atuh. Oh, iya. Iya, Kang Dedi. KDM itu Kang Dedi maksudnya. Apakah akan ada kemungkinan kabar baik tahun depan? Insya Allah. Bismillah. Ya, kita menunggu kabar baiknya aja ya. Dan gue pengen tutup ini dengan sesuatu yang mind blowing. Coba kasih pesen ke teman-teman di luar sana yang lagi ngejalanin
hal yang kalian jalanin sekarang? Lu dulu, Beb. Kalau bisa jangan. Ya tapi itu fair. Lucu, bagus. Kalau nggak punya energinya mending jangan. Kalau nggak punya energi. Masih banyak yang seiman ya. Berjuta-juta wanita yang seiman, mencari yang seiman dah. Ya udah, kalau dari lo ada? Udah itu aja, berjuta-juta wanita seiman di Indonesia, mending cari yang seiman daripada yang beda iman. Betul. Tapi kalau gitu untuk closing gue minta apapun server kalian kita doakan yang terbaik buat mereka. Amin. Biar kalau dari banyak server itu kebaikannya dikali berkali-kali. Karena servernya banyak. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Thank you.